bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Halo semua, selamat datang di Pokasin. Hari ini aku datang lagi bersama temanku. Kira-kira siapa ya teman-temanku ini hari ini? Ada yang tahu nggak ya? Boleh dikenal namanya dulu, Kak? Kenalin, namaku Reina. Ya udah lama kita gak ngobrol Iya. juga ya. Akhirnya ketemu kita di sini. Raina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya. Kita udah lama nggak ngobrol banyak. Ya, kita hari ini mau banyak ngobrol nih sama Raina. Kira-kira Raina mau bahas apa ya sama aku hari ini? Hari ini tuh aku mau ngajak kita ngobrolin tentang sejarah. Oh, menarik nih. Sejarah apa tuh, Kak? Sejarah di Indonesia banyak ya. Boleh tahu nggak, kita nih mau tentang apa sih? Tentang Indonesia atau di luar Indonesia? Kalau buat hari ini ya aku mau ngomongin soal perang dingin sih. Perang dingin antara? Uni Soviet dan Amerika lah. Menarik ya, kira-kira udah banyak tahu belum ya tentang perang dingin ini? Boleh nggak sih ceritain dulu apa sih perang dingin itu? Jadi kalau mau ngomongin soal perang dingin tuh memang nggak jauh-jauh dari Uni Soviet dan Amerika ya, blok Iya. timur dan blok barat. Ya. Tapi sebenarnya definisi perang dingin itu apa sih? Nah, kalau soal itu ya, perang dingin itu semacam ketegangan antara kedua belah pihak yang saling bersaing, tapi mereka bersaingnya tuh nggak menggunakan militer gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh, berarti mereka seperti saling tidak mau mengalah ya? Iya, tanpa jadi melakukan mereka tindakan kebohongan gitu Iya, ya? jadi mereka itu bersaing dari berbagai bidang gitu loh. Oh, boleh tahu lagi nggak sih detail tentang perang dingin yang lainnya tuh seperti apa? Biasanya ya perang dingin itu kan antara blok timur sama blok barat nih. Ya, Kalian tahu nggak nih alasan kenapa perang dingin ini terjadi? apa ya? Aku mau tahu tuh. Apa tuh latar belakangnya, faktor-faktornya? Kira-kira apa sih yang membuat mereka ini melakukan perang dingin sampai segitunya? Ada sih 3 faktor yang jadi latar belakang perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Ya, Yang pertama tuh ada perbedaan ideologi. Yang kedua ada pembagian wilayah pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga itu ada keinginan untuk berkuasa. Nah, perbedaan ideologi yang pertama ya, perbedaan ideologi ini tuh karena Amerika dan Uni Soviet tuh menganut ideologi yang berbeda. Yang pertama itu untuk Amerika, mereka itu menganut ideologi kapitalisme dan liberal. Sedangkan untuk Uni Soviet sendiri, mereka itu menganut ideal komunisme dan sosialis. Cekcok lah mereka karena perbedaan di antara mereka ini. Nah, itu jadi salah satu faktor kenapa perang dingin ini terjadi, Kak. aku jadi menangkap di poin kedua ya, ada perebutan kekuasaan wilayah. Itu maksudnya gimana ya? Boleh diceritain? Untuk perebutan wilayah pasca Perang Dunia ya, kan untuk Perang Dunia itu awalnya Amerika dan Uni Soviet ini tuh mereka tuh berteman baik. Oh, Jadi mereka itu bersatu untuk melawan Jerman. oh, Tapi ya akhirnya itu si Jerman kalah kan. ya. Nah, karena kekalahan ini akhirnya harus dibagi-bagi wilayahnya. Amerika Serikat dapat wilayah barat, Uni Soviet dapat wilayah timur. Nah, tapi tiba-tiba tuh Uni Soviet tuh ngerasa kayak terancam gitu loh. Mengingat ternyata wilayahnya itu dikelilingi oleh beberapa negara yang menganut ideologi yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu liberal dan kapitalis. Jadi merasalah kalau
Uni Soviet ini takut kalau idealismenya dia yang komunis sosialis itu terpengaruh dengan liberal dan kapitalisme itu. Jadinya Uni Soviet itu kayak membatasi wilayahnya gitu loh. Jadi untuk menghalangi modernisasi yang masuk ke wilayahnya dia dari Amerika, Perancis dan Inggris. Gitu. Tadi kan ada antara blok barat dan blok timur. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum tahu nih. Kira ada contohnya nggak sih? 1 atau 2 contoh untuk bagian negara blok timur dan blok barat? Blok barat itu biasanya tuh Amerika Serikat, Belanda, Belgia, kayak gitu-gitu, dan Inggris. Sedangkan untuk blok timur itu Uni Soviet itu sendiri, ada Ceko, ada Jerman Timur, Polandia, kayak gitu-gitu. Menarik ya. Iya. Ya, untuk sistem cara mereka agar negara lain mau mengikuti ideologi mereka. Apa kamu tahu sampai seperti itu? Itu masuknya di poin ketiga, Iya. keinginan mereka untuk berkuasa. Karena mereka itu negara besar kan, Uni Soviet dan Amerika Serikat itu. Iya. Jadi pastinya tuh mereka tuh adalah muncul keinginan supaya mereka itu menjadi dua negara yang saling berpengaruh. Perang dingin kan itu. Jadi mereka itu dengan keinginan mereka yang berkuasa itu, akhirnya mereka berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain agar bisa ikut mereka gitu loh. Jadi bisa menerima ideologi mereka gitu. Kayak misal nih, Uni Soviet mempengaruhi negara lain untuk menganut ideal mereka yang komunisme. Sedangkan Amerika tuh mempengaruhi negara-negara lain untuk ikut ini loh, liberalisme, ikut sini aja gitu. Aku mau tanya dong, kan biasanya perang dingin kan ada negara-negara baru. Itu memungkinkan mereka nggak sih untuk mengikuti ideologi mereka? Iya, mungkin banget. Jadi, Karena pasca perang dingin ya, banyak negara yang hancur. mm, Jadi berantakan gitu loh setelah perang dingin. Karena bukan maksudnya perang dunianya ya, perang dunia kedua itu kan bikin negara-negara banyak berantakan. Jadi Hancur. mereka harus menata ulang gitu loh, menata ulang tatanan pemerintah, masyarakatnya mereka, politik, diplomatik dan sebagainya. Dan saat itu juga banyak negara-negara baru yang lahir. Maksudnya mungkin kayak lepas dari penjajahan, salah satunya negara kita, Indonesia. Nah, dari negara-negara inilah akhirnya jadi kesempatan emas supaya mereka bisa dipengaruhi gitu untuk mengulang kembali tatanan itu dengan ideologi Uni Soviet atau Amerika Serikat ini. berarti dua kubu ini pinter dan licik ya. Seperti Harus mereka mencari pasti, negara-negara itu yang pasti. baru lahir, yang hancur, supaya mereka memasuki ideologi mereka ya. Karena itu jadi salah satu cara mereka supaya mereka tuh bisa dapat powernya gitu loh. Iya, berarti ya Ya, semoga nggak ada yang perang dingin lagi ke depannya. Mungkin Raina ada yang disampaikan lagi untuk di podcast hari ini? ya intinya perang, yang namanya perang itu nggak baik ya. Iya. Entah itu pakai tembak-tembakan lah atau perang dingin lah. Menurutku bersaing itu emang baik, tapi harus yang sehat. Berarti perang dingin ini nggak sehat ya? Iya, nggak sehat menurut aku. Karena Ya, merugikan negara lain juga. kalau merugikan itu sebenarnya negara posisinya tuh merugikan negara lainnya gitu. Iya. Tapi enggak untuk Uni Soviet dan Amerikanya. Karena mereka merasa untung negara lain bisa Iya. mengikuti ideologi mereka ya. Lagian ujung-ujungnya Uni Soviet juga hancur. Iya ya. Oke, sudah Raina? Dah. Terima kasih Raina untuk sharingnya hari ini. Semoga teman-teman yang baru tahu tentang perang dingin ini bisa mengerti ya, dan teman-teman yang belum tahu seluk-beluknya nanti mungkin bisa dipahami. Semoga bahasa Raina juga bisa dipahami, dan semoga perang dingin bisa menjadi pembelajaran kita di depannya. Terima kasih semua. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video yang sudah disuruh oleh Bu Risma. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Matubias Murad Senpat sebagai kameramen dan editor. Perkenalan sama nama saya Alfa Maeswara, nomor absen 6 sebagai pemberi makanan ringan. Perkenalkan, nama saya Dina Berjalda dari absen 14 sebagai host. Saya Vanessa Kepala TV sebagai narasumber. Hey guys, welcome to our podcast pagi. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial. Ada yang tahu gak siapa bintang tamunya? Nah, tanpa basa-basi aja langsung kita panggilkan. Ini dia. Dadah. Hai. Nah, udah lama banget nih gak ketemu nih. Lama banget dong. Gimana nih kabarnya nih? Baik, kamu sendiri? Ya, oke aja. Oh ya, BTW sekarang ini kan trending topiknya itu Palestina sama Israel. Oh iya, tahu. Nah, itu tuh kayak Kasian ngeliatin banget gak sih? korban-korbannya Iya. tuh kayak anjir. Itu tuh dampaknya tuh ngeri banget sih. Sampai McDonald itu kayak harganya anjlok. Starbucks juga anjlok, anjir lah. Bukan anjlok lagi sih, tutup hampiran. Anjir ya? Setauku. Astaga. Tapi ngomong-ngomong soal Palestina sama Israel nih, dulu tuh juga ada dua negara yang hampir sama nggak sih kasusnya? Tahu banget tuh, Uni Soviet sama Amerika nggak sih? Itu perang apaan sih? Perang dingin katanya. Oh, perang dingin tuh apaan? Perang dingin itu ya perang yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet itu di tahun 1991. Nah, kejadiannya tuh persis sebelum Perang Dunia II berakhir. Gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau misalkan Palestina sama Israel itu kan dampaknya kan, yes, kita semua sudah tahu kan dampaknya kayak gimana. Tapi kalau misalkan perang dingin ini kan, itu dampaknya tuh gimana sih? Banyak, antaranya pasti di bidang ekonomi pasti ya itu berdampak, karena kan namanya orang perang kan pasti butuh buat biaya senjata dan lain sebagainya. Terus yang lain juga kayak nggak bisa berdagang dan lain sebagainya. Terus habis itu di diplomasinya juga pasti kan ada yang dukung Uni Soviet, ada yang dukung Amerika, ya kan diplomasinya jadi berantem juga. Tapi berarti kalau misalkan dampaknya di bidang ekonomi nih, contohnya tuh kayak gimana sih? Ya itu tadi, mereka jadi nggak bisa berdagang, atau kan jadi SDM-nya jadi turun ya. Jadi mereka perdagangannya juga pasti turun. Tapi buat persenjataannya pasti kalau misalnya di bidang lain, di negara lain nih, kan butuh juga nuklir. Juga pasti yang menguntungkan ekonomi negara lain yang menciptakan nuklir juga. Kalau selain di bidang ekonomi sama militer atau persenjataan tuh ada nggak sih? Ada di diplomasi. Pasti kan diplomasinya mereka kayak politiknya mereka kan pasti juga nggak baik-baik aja. Mereka kan pasti juga ada perang politik juga. Itu kalau misalkan perang politik itu contohnya kayak gimana? Perang politik? Ya itu contohnya kayak diplomasi, kayak mereka jadi kayak ada beda pendapat juga karena mereka juga meneguhkan propagandanya masing-masing ya. Jadi kayak meneguhkan propagandanya masing-masing supaya dianggap benar dan dibela sama masyarakat sekitar. Itu kan berarti yang disebut dampaknya udah ada 3 nih. Apa ada lagi atau cuma 3 doang? Sebenarnya banyak, cuman yang paling kena itu sih dampak ekonomi sama politik itu pasti. Itu kan karena perangnya juga ini karena politik ya, perdagangan juga. Jadi perang antara Uni Soviet sama Amerika ini berarti hampir sama lah ya. Oke, sekian dari podcast kali ini. Berarti kita sekarang tarik kesimpulan nggak sih? Kesimpulannya tuh gimana? Coba jelaskan. Ya itu, jadi waktu itu terjadi perang dingin. Terjadi perang dingin yang kayak negaranya tuh kan pasti ya baik-baik aja, terus juga mempengaruhi PBB sama perlindungan dunia juga kan. Itu perang besar termasuknya, jatuhnya menimbulkan perang dunia juga. Itu sih kesimpulannya.
Nah, makanya kalau misalkan bertengkar tuh diselesain baik-baik. Benar. Oke, nggak usah pakai bertengkar kayak begini. Iya, itu dampaknya banyak juga sih yang rugi karena bukan cuma negara perangnya juga nih, banyak juga negara lain yang dirugikan karena perang ini pastinya. Nah, makanya kalau kalian capek silakan pijit kretek yang ada di belakang saya. Betul banget bisa nih. meluruskan Bener banget. tulang Anda. Bener, karena habis perang kan pasti capek ya. Ada korban yang patah tulang juga, siapa tahu bisa dibenarkan di situ. Ini promosi nih. Itu ada nomor teleponnya juga tuh di situ. Silahkan ditelepon. Sekian dari our podcast today. Terima kasih. Makasih banyak banget. Dadah. Bye bye. Amerika Serikat otomatis kayak kok komunismenya kuat banget, kita cekcok lah sama Kamboja. Itu gak mau lah Vietnam jadi pentolan gitu, kayak apaan sih? Halo guys, selamat datang di PDT Perang Dingin Talk. Di sini saya Nareswari Wicayaning Ayu sebagai host nih. Nah, kalian tahu kan akhir-akhir ini ada perang antara Israel dan Palestina. Nah, ngomong-ngomong tentang perang, gue tuh jadi keinget dulu tuh ada perang yang cukup memberikan impact sangat besar gitulah ke negara-negara di dunia. Namanya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat nih. Nah, Perang Dingin ini tuh sebenarnya bukan perang secara fisik gitu, nggak ada tembak-tembakan, pokoknya nggak secara fisik, lebih perang proksi gitu. Perangnya ya perang dingin kayak silent treatment gitu guys. Oke. Yang memberikan dampak, ya itulah tadi kan, impact yang besar untuk negara-negara di sekitarnya di seluruh dunia. Dan perang ini tuh juga bertujuan untuk apa ya, mereka menguasai beberapa negara atau mungkin seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, tapi nih biar asik, aku bawain teman aku nih guys buat ngobrol, namanya Nisrina. Ya, jadi kita akan bahas-bahas ngobrol-ngobrol tentang kronologi Perang Dingin nih. Oke, gimana nih Nisrina? Menurut kamu tentang Perang Dingin ini kronologinya tuh kayak gimana sih? Jadi kan awalnya Jepang kan ikut Perang Dunia Kedua. Nah, tapi dia kalah. Karena dia kalah, otomatis kan negara-negara bawahannya ikut ke Soviet dong, ikut komunis. Contohnya kayak Manchuria sama Korea. Nah, Korea sendiri waktu itu kan ada perang saudara lah ya. Jadinya bagi Korea Selatan sama Korea Utara, which is di situ yang Korea Utara komunis, yang Korea Selatan liberalis. Akhirnya ada yang namanya konferensi Yalta. Nah, konferensi Yalta ini buat apa ya, istilahnya buat menengahi gitulah di Korea itu. Terus di sisi lain juga ada Cina. Cina dia kan juga komunis kan, sama kayak Soviet. Nah, karena apa ya, mereka berdua temenan nih, temenan sama-sama komunis. Akhirnya ya Cina kan di Asia tuh, Asia Tenggara. Otomatis dia kayak apa ya, penyebarannya di Asia Tenggara tuh besar lah, kayak apa ya namanya, kayak Apa? apa sih? Kayak Apa ya? Ya menguat gitu. Dampaknya yang diberikan Cina sebagai negara komunis tuh kuat banget di Asia Tenggara. Terus makanya di situ pas apa ya, kayak kok aku banyak apa ya gitu ya? Gak apa-apa. Oke. Sampai mana? Sampai bawah. Nah, karena dampak dari Cina kuat banget di Asia Tenggara. Di situ kan ada apa, Amerika Serikat otomatis kayak kok komunismenya kuat banget gitu kan. Dia Merasa tertantang gitu ya. ideologinya liberalisnya tuh gak mau kalah kan. Akhirnya dia bantu nih Perancis, tapi bantunya bukan bantu perang gitu, bantunya kayak di senjata dan lain-lain. Yang lagi ada perang sama Vietnam, tujuannya biar si Vietnam kalau kalah dia langsung jadi liberal, tapi kalau menang dia jadi komunis. Tapi akhirnya Vietnam menang. Akhirnya dia di pihak komunis ya.
Oke, tadi itu kan perang Vietnam ya. Aku tuh pernah dengar juga Vietnam pernah lawan sama Kamboja nih. Tolong jelasin dong gimana? Iya. Itu bener banget, Vietnam pernah ada cekcok lah sama Kamboja. Awalnya tuh dari Federasi Indochina itu. Karena apa ya, si Kamboja tuh gak mau lah Vietnam jadi pentolan gitu, kayak apaan sih gitu kan. Nah, masalahnya tuh berawal pas Kamboja tuh tiba-tiba ngebom Vietnam. Terus kayak Vietnam tuh kayak apaan sih ini kok tiba-tiba banget ngebom gitu kan. Kayak ngebom 2 kali, akhirnya ada perjanjian Jenewa biar apa? Damai, biar damai. Tapi Kamboja gak mau kan. Dan terus apa ya? Kalau Kamboja itu dia itu pihaknya liberal atau komunis sih sebenarnya? Apa sih? Kalau mereka tuh sama-sama komunis, Cuma ada ini kayak komunisnya beda gitu. Kalau di negara lain tuh juga ada nggak sih kayak perang gitu yang dibantu sama Amerika sama Uni Soviet gitu? Ada sih, contohnya kayak Kuba. Kuba dia tuh karena bagus banget lah ya, intinya senjata, bom nuklirnya, pokoknya maju banget. Tapi dia tuh di tim komunis, which is itu Soviet, dan Amerika Serikat kayak kok Kuba sama mereka, padahal mereka bagus banget, kayak peluangnya banyak gitu loh. Terus ada lagi di Afghanistan, terus di Angola juga ada, dan ada beberapa lainnya sih kayak di beberapa di Eropa itu juga ada. Terus tuh ada nih ya sistem aliansi atau kayak kerjasama antara negara-negara dari blok barat sama blok timur nih. Aku pengen tahu blok barat tuh apa, blok timur tuh apa ya? Ada blok barat tuh contohnya kayak NATO, ANZUS, SITO, CENTO. Nah, CENTO apa CENTO ya? CENTO. Terus di blok timur sendiri ada Pakta Warsawa, Kominform kan? Pakta Warsawa, Kominform, sama yang satu lagi tuh ada perjanjian antara RRC sama Uni Soviet. Oh gitu. Jadi perang dingin ini benar-benar memberi dampak dan impact yang sangat besar ya besar banget sih. Gitu. Kayak Kuba, Vietnam, Kamboja dan lain sebagainya. Oke, asik banget ya podcast pada hari ini ngobrol-ngobrol sama Nisrina nih. Tadi kan udah diceritain ya banyak kronologi tentang perang dingin. Kalian udah paham kan sampai sini? Oke, segitu aja dari kami. Podcast pada hari ini. I'll see you next time. Bye bye.